Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik yang hebat dan baik hati. Selamat datang di cerita Om Ipan. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah ya. Nah, adik-adik, hari ini Om Ipan akan menceritakan kisah yang sangat seru tentang seorang nabi yang pemberani, penyabar, dan selalu percaya kepada Allah. Beliau adalah Nabi Musa AS. Kisah Nabi Musa penuh dengan keajaiban dan pelajaran yang sangat berharga. Ada bayi kecil yang dihanyutkan di sungai, tinggal di istana raja, hingga laut yang terbelah atas izin Allah. Wah, pasti adik-adik penasaran, kan? Kalau begitu, siapkan telinga dan imajinasi kalian. Mari kita mulai kisah Nabi Musa AS. Pada zaman dahulu, di negeri Mesir yang sangat besar dan ramai, hiduplah seorang raja bernama Fir'aun. Ia tinggal di istana yang megah dengan banyak pelayan, tentara, dan harta yang melimpah. Namun sayangnya, Fir'aun adalah raja yang sombong dan kejam. Ia ingin semua orang mematuhi perintahnya. Bahkan, Fir'aun tidak suka jika ada orang yang menyembah Allah. Ia ingin dianggap sebagai penguasa yang paling hebat. Di Mesir saat itu tinggal sebuah kaum yang disebut Bani Israel. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Namun mereka sering diperlakukan dengan tidak baik oleh Fir'aun dan para pengikutnya. Suatu malam, Fir'aun bermimpi sesuatu yang membuatnya sangat takut. Ketika bangun tidur, ia memanggil para penasihat dan peramal istananya. "Aku bermimpi sesuatu yang aneh," kata Fir'aun. Para penasihat mencoba menjelaskan arti mimpi itu. Mereka berkata bahwa suatu hari nanti akan lahir seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang kelak akan menjadi penyebab runtuhnya kekuasaan Fir'aun. Mendengar hal itu, Fir'aun menjadi marah dan ketakutan. Ia tidak ingin kehilangan kekuasaan yang dimilikinya. Karena itulah, Fir'aun membuat perintah yang sangat kejam. Ia menyuruh para tentaranya untuk mencari bayi-bayi laki-laki yang baru lahir dari kalangan Bani Israel. Seluruh rakyat menjadi takut. Para ibu khawatir terhadap keselamatan anak-anak mereka. Namun Allah selalu memiliki rencana terbaik. Di tengah keadaan yang menegangkan itu, lahirlah seorang bayi laki-laki yang sehat, tampan, dan sangat lucu. Bayi itu adalah Musa. Ketika pertama kali melihat wajah bayinya, ibu Musa merasa sangat bahagia. Ia memeluk Musa dengan penuh kasih sayang. "Alhamdulillah, anakku lahir dengan selamat," bisiknya. Hari demi hari berlalu. Musa tumbuh menjadi bayi yang sehat dan ceria. Tetapi setiap kali mendengar langkah para tentara yang berpatroli, hati ibu Musa berdebar-debar. Ia takut keselamatan putranya terancam. Suatu malam, ketika Musa tertidur dengan tenang, ibu Musa berdoa kepada Allah. "Ya Allah, lindungilah anakku. Aku tidak tahu harus berbuat apa." Allah yang Maha Pengasih mendengar doa hambanya. Kemudian Allah memberikan ketenangan dan petunjuk ke dalam hati ibu Musa. Allah mengilhamkan agar Musa diletakkan ke dalam sebuah keranjang yang kuat, lalu dihanyutkan ke sungai Nil. Saat pertama kali mendapatkan petunjuk itu, ibu Musa merasa terkejut. "Menghanyutkan bayiku ke sungai?" pikirnya. "Tidakkah itu berbahaya?" Namun Allah juga menenangkan hatinya. Allah menjanjikan bahwa Musa akan tetap aman dan suatu hari akan kembali kepadanya. Mendengar petunjuk itu, ibu Musa mulai mempersiapkan sebuah keranjang. Keranjang itu dibuat sekuat mungkin agar tidak kemasukan air. Ia melapisinya dengan hati-hati. Setelah semuanya siap, tibalah saat yang paling berat. Ibu Musa menggendong Musa kecil dan memandang wajahnya yang sedang tertidur. Mata ibu Musa mulai berkaca-kaca. Ia mencium kening Musa dengan penuh kasih sayang. "Anakku, Allah pasti menjagamu," katanya lembut. Pagi itu matahari bersinar hangat di tepi sungai Nil. Air sungai mengalir perlahan dan tenang. Dengan hati yang penuh doa, ibu Musa meletakkan Musa ke dalam keranjang. Musa terlihat tenang dan damai. Kemudian keranjang itu perlahan diletakkan di atas permukaan air. Keranjang kecil itu mulai mengapung mengikuti arus sungai. Ibu Musa menahan air matanya. Ia terus berdoa kepada Allah agar Musa selalu dalam perlindungannya. Tidak jauh dari sana, kakak perempuan Musa mengamati dari kejauhan. Ia mengikuti keranjang itu dengan hati-hati. Ia ingin mengetahui kemana adiknya akan pergi. Sementara itu, keranjang Musa terus mengapung. Melewati pepohonan yang rindang. Melewati burung-burung yang terbang di langit. Melewati perahu-perahu kecil yang berlayar di sungai.
Tak ada yang menyangka bahwa bayi kecil di dalam keranjang itu kelak akan menjadi seorang nabi yang mulia. Tak ada yang tahu bahwa Allah sedang menyiapkan perjalanan luar biasa untuk Musa. Keranjang itu terus bergerak mengikuti arus. Semakin lama, keranjang itu semakin mendekati sebuah bangunan yang sangat besar dan indah. Bangunan itu memiliki taman yang luas. Dindingnya tinggi menjulang. Di sana terdapat banyak pelayan dan penjaga. Ya, tempat itu adalah istana Fir'aun. Tempat tinggal raja yang paling ditakuti di Mesir. Keranjang Musa perlahan mendekati tepi sungai yang berada di dekat istana. Beberapa pelayan istana sedang berjalan-jalan di sekitar taman. Tiba-tiba salah seorang dari mereka melihat sesuatu mengapung di air. "Hei, lihat itu," serunya. Ada sebuah keranjang di sungai. Para pelayan pun mendekat. Mereka penasaran dengan isi keranjang tersebut. Dengan hati-hati, mereka menarik keranjang tersebut ke tepi sungai. Saat tutup keranjang dibuka, semua orang terkejut. Di dalamnya ada seorang bayi laki-laki yang sangat lucu. Bayi itu memiliki wajah yang bersih dan senyum yang menggemaskan. "Masya Allah, lucunya bayi ini," kata salah seorang pelayan. Tidak lama kemudian, kabar tentang bayi itu sampai kepada istri Fir'aun. Istri Fir'aun bernama Asiyah. Ia dikenal sebagai wanita yang baik hati dan penyayang. Karena penasaran, Asiyah datang untuk melihat bayi tersebut. Ketika melihat Musa kecil, hatinya langsung dipenuhi rasa sayang. Ia merasa sangat menyukai bayi itu. Musa kecil tampak tenang saat berada di pelukannya. Asiyah tersenyum bahagia. "Betapa lucunya bayi ini," katanya lembut. "Aku ingin merawatnya." Ketika Fir'aun mendengar tentang bayi itu, ia datang untuk melihatnya. Namun saat mengetahui bahwa bayi tersebut kemungkinan berasal dari kalangan Bani Israel, Fir'aun tidak begitu senang. Asiyah segera berkata, "Biarkan bayi ini hidup. Mungkin ia akan menjadi anak yang baik dan membawa kebahagiaan bagi kita." Asiyah terus membujuk Fir'aun. Akhirnya Fir'aun mengizinkannya. Sejak saat itu, Musa kecil tinggal di istana yang megah. Allah telah menyelamatkan Musa dengan cara yang sangat luar biasa. Bayi yang seharusnya dicari oleh tentara Fir'aun justru tinggal di dalam istana Fir'aun sendiri. Tidak ada seorang pun yang menyangka hal itu. Sementara itu, ibu Musa masih merasa sedih dan khawatir. Setiap hari ia memikirkan putranya. Ia berharap Musa selalu dalam keadaan baik. Namun Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang beriman. Di istana, Musa kecil mulai membutuhkan susu. Asiyah dan para pelayan mencari seorang ibu yang bisa menyusui Musa. Mereka mencoba membawa beberapa wanita untuk menyusui bayi itu. Tetapi anehnya, Musa selalu menolak. Ia tidak mau minum susu dari siapapun. Para pelayan menjadi bingung. "Apa yang harus kita lakukan?" kata mereka. Asiyah pun ikut khawatir. Musa terus menangis karena lapar. Pada saat itulah kakak perempuan Musa yang sejak awal mengamati dari kejauhan datang mendekat. Dengan sopan ia berkata, "Aku tahu seorang wanita yang mungkin bisa merawat bayi ini dengan baik." Para pelayan segera tertarik. "Benarkah? Cepat panggil dia." Mereka tidak tahu bahwa wanita yang dimaksud adalah ibu Musa sendiri. Tak lama kemudian, ibu Musa datang ke istana. Hatinya berdebar-debar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ketika Musa melihat ibunya, ia langsung tenang. Saat ibu Musa menggendongnya, Musa berhenti menangis. Dan ketika ibunya menyusuinya, Musa langsung minum dengan lahap. Semua orang merasa lega. "Syukurlah," kata para pelayan. "Bayi ini akhirnya mau minum susu." Asiyah pun merasa sangat senang. Ia meminta ibu Musa untuk merawat bayi itu. Bahkan, ibu Musa diberi tempat dan penghargaan untuk menjaga Musa kecil. Subhanallah. Allah benar-benar menepati janjinya. Bukan hanya Musa selamat, tetapi ibu Musa juga dapat bertemu kembali dengan anaknya. Kini ia bisa merawat Musa tanpa rasa takut seperti sebelumnya. Hari-hari berlalu. Musa tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, dan penuh semangat. Ia tinggal di lingkungan istana yang megah. Di sana ada taman-taman yang indah, bangunan yang tinggi, dan banyak pelayan. Namun meskipun tinggal di istana, Allah tetap menjaga hati Musa. Musa tumbuh menjadi anak yang baik. Ia suka membantu orang lain. Ia juga memiliki hati yang lembut dan tidak suka melihat orang lain disakiti. Semakin besar,
Musa mulai memperhatikan keadaan di sekitarnya. Ia melihat bahwa banyak orang Bani Israel diperlakukan dengan tidak adil. Hal itu membuat hatinya sedih. Musa mulai memahami bahwa kekuasaan dan kemewahan bukanlah hal yang paling penting. Yang paling penting adalah kebenaran dan keadilan. Tanpa disadari, Allah sedang mempersiapkan Musa untuk tugas besar yang akan datang. Suatu hari nanti, Musa akan menjadi seorang nabi yang mengajak manusia menyembah Allah dan melawan kezaliman Fir'aun. Waktu terus berjalan. Musa kecil yang dulu ditemukan di Sungai Nil kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat, cerdas, dan baik hati. Meskipun tinggal di istana yang megah, Musa tidak pernah menjadi sombong seperti Fir'aun. Ia justru memiliki hati yang lembut dan selalu peduli kepada orang-orang yang lemah. Setiap hari Musa melihat bagaimana kaum Bani Israel diperlakukan dengan tidak adil oleh para penguasa Mesir. Hal itu membuatnya merasa sedih. Suatu hari, ketika Musa berjalan di sebuah kota, ia melihat dua orang sedang bertengkar. Satu orang berasal dari Bani Israel, sedangkan yang lainnya adalah orang Mesir. Orang dari Bani Israel meminta bantuan Musa. Musa mencoba menolongnya. Namun dalam kejadian itu, orang Mesir tersebut meninggal dunia. Musa sangat terkejut dan menyesal. Ia tidak pernah berniat melakukan hal itu. Dengan penuh penyesalan, Musa berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunilah aku. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah menerima doa Musa. Namun berita tentang kejadian itu mulai menyebar ke seluruh negeri. Banyak orang membicarakannya. Bahkan para pejabat istana mulai mencari Musa. Suatu hari, seorang lelaki datang dengan tergesa-gesa. Ia berkata kepada Musa, "Wahai Musa, para pemimpin sedang merencanakan sesuatu yang buruk kepadamu. Pergilah dari kota ini sebelum terlambat." Mendengar hal itu, Musa segera meninggalkan Mesir. Ia berjalan jauh melewati padang pasir yang luas. Matahari terasa sangat panas. Angin gurun bertiup kencang. Musa tidak tahu harus pergi kemana. Namun ia yakin bahwa Allah akan selalu membimbingnya. Hari demi hari berlalu. Setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, Musa akhirnya tiba di sebuah negeri bernama Madian. Di sana ia melihat sebuah sumur yang ramai. Banyak penggembala sedang memberi minum ternak mereka. Di dekat sumur itu, Musa melihat dua orang perempuan yang berdiri sambil menunggu. Mereka tampak kesulitan membawa ternak mereka mendekati air. Musa yang baik hati segera mendekat. "Apa yang terjadi?" tanya Musa. Salah seorang perempuan menjawab, "Kami menunggu sampai para penggembala selesai. Ayah kami sudah tua sehingga kami harus membantu pekerjaan ini." Mendengar hal itu, Musa langsung membantu mereka. Ia mengambil air dari sumur dan memberi minum ternak mereka. Kedua perempuan itu sangat berterima kasih. Setelah membantu, Musa beristirahat di bawah sebuah pohon. Ia merasa sangat lelah. Dalam hatinya ia berdoa kepada Allah. "Ya Allah, sesungguhnya aku sangat membutuhkan pertolongan Mu." Tidak lama kemudian, salah satu perempuan tadi datang kembali. Dengan sopan ia berkata, "Ayah kami ingin bertemu denganmu untuk mengucapkan terima kasih." Musa pun mengikuti perempuan itu. Sesampainya di rumah, Musa bertemu dengan seorang lelaki tua yang bijaksana. Musa menceritakan seluruh perjalanan hidupnya. Lelaki tua itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Kemudian ia berkata, "Jangan takut. Kini engkau berada di tempat yang aman." Musa merasa sangat bersyukur. Akhirnya ia tinggal di Madian selama beberapa tahun. Di sana Musa bekerja dengan rajin. Ia menggembalakan ternak dan belajar banyak hal tentang kehidupan. Tahun demi tahun berlalu. Musa menjadi pribadi yang semakin sabar, bijaksana, dan bertanggung jawab. Allah sedang mempersiapkannya untuk tugas yang sangat besar. Suatu hari, setelah bertahun-tahun tinggal di Madian, Musa memutuskan untuk kembali ke Mesir bersama keluarganya. Mereka melakukan perjalanan melewati padang pasir. Malam itu udara terasa dingin. Langit tampak gelap. Tiba-tiba Musa melihat cahaya dari kejauhan di sebuah gunung. "Sebentar," kata Musa kepada keluarganya. "Aku melihat cahaya. Mungkin aku bisa mendapatkan petunjuk jalan atau membawa api untuk menghangatkan kita." Musa pun berjalan menuju cahaya tersebut. Semakin dekat, semakin terang cahaya itu terlihat. Ketika Musa tiba di sana, ia melihat sesuatu yang sangat menakjubkan.
Ada sebuah pohon yang tampak bercahaya. Namun anehnya, pohon itu tidak terbakar. Saat Musa memperhatikannya, tiba-tiba ia mendengar suara yang agung. Suara itu adalah wahyu dari Allah. "Hai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam." Musa sangat terkejut. Tubuhnya gemetar. Namun Allah menenangkan hatinya. Allah memberitahukan bahwa Musa telah dipilih menjadi seorang nabi dan rasul. Allah memberikan tugas yang sangat besar kepada Musa. Ia harus kembali kepada Fir'aun dan mengajak Fir'aun menyembah Allah yang Maha Esa. Mendengar tugas itu, Musa merasa gugup. Ia tahu bahwa Fir'aun adalah raja yang sangat kuat dan sombong. Namun Allah berjanji akan selalu menolongnya. Allah juga mengajarkan beberapa mukjizat kepada Musa sebagai tanda kebesarannya. Kini Musa tidak lagi hanya seorang penggembala. Ia telah menjadi Nabi Musa AS. Seorang utusan Allah yang akan membawa kebenaran kepada manusia. Perjalanan besar Nabi Musa baru saja dimulai. Di depannya ada tugas yang sangat berat. Ia harus kembali ke Mesir. Ia harus bertemu lagi dengan Fir'aun. Dan ia harus menyampaikan perintah Allah meskipun menghadapi banyak tantangan. Raja yang sombong dan kejam. Perjalanan ini bukan perjalanan yang mudah. Dahulu Musa pernah tinggal di istana Fir'aun. Kini ia harus kembali membawa pesan dari Allah. Musa mengetahui bahwa Fir'aun adalah penguasa yang sangat kuat. Ia memiliki banyak tentara, harta, dan pengikut. Karena itu, Musa merasa sedikit khawatir. Dengan penuh kerendahan hati, Musa berdoa kepada Allah. "Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Mudahkanlah urusanku. Lancarkanlah lisanku agar mereka memahami perkataanku." Musa juga memohon agar saudaranya, Harun, dapat membantunya. Allah mengabulkan permintaan itu. Harun dipilih untuk mendampingi Musa dalam menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. Akhirnya, Musa dan Harun berangkat menuju Mesir. Mereka berjalan dengan penuh keyakinan. Meskipun perjalanan itu berat, mereka percaya bahwa Allah selalu bersama mereka. Sesampainya di Mesir, Musa melihat negeri yang pernah ia tinggalkan bertahun-tahun lalu. Banyak hal telah berubah, tetapi satu hal tetap sama. Fir'aun masih berkuasa dan masih berlaku zalim kepada rakyatnya. Suatu hari, Musa dan Harun pergi menuju istana. Istana itu sangat besar dan megah. Dinding-dindingnya tinggi. Para penjaga berdiri di setiap pintu. Namun Musa dan Harun tidak takut. Mereka datang membawa kebenaran. Setelah mendapat izin masuk, mereka berdiri di hadapan Fir'aun. Fir'aun duduk di singgasananya yang mewah. Di sekelilingnya terdapat para pembesar kerajaan. Semua orang memandang Musa dan Harun. Suasana istana menjadi sangat hening. Kemudian Musa berkata dengan tenang, "Wahai Fir'aun, kami adalah utusan dari Allah, Tuhan semesta alam." Fir'aun memandang Musa dengan tajam. Ia mengenali Musa yang dulu pernah tinggal di istananya. "Musa," kata Fir'aun, "bukankah engkau dibesarkan di istanaku?" Musa menjawab dengan tenang, "Benar. Tetapi sekarang aku datang membawa perintah dari Allah." Kemudian Musa berkata, "Sembahlah Allah yang Maha Esa dan jangan berlaku zalim kepada manusia." Mendengar perkataan itu, Fir'aun tertawa. Ia merasa dirinya lebih hebat daripada siapapun. Dengan sombong ia berkata, "Siapakah Tuhan yang kau maksud?" Musa menjelaskan bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, manusia, hewan, tumbuhan, dan seluruh alam semesta. Tetapi hati Fir'aun sudah dipenuhi kesombongan. Ia tidak mau mendengarkan. Ia bahkan marah kepada Musa. Untuk menunjukkan bahwa Musa benar-benar seorang nabi, Allah memberikan mukjizat kepadanya. Musa melemparkan tongkat yang dibawanya. Atas izin Allah, tongkat itu berubah menjadi seekor ular besar. Semua orang yang melihatnya terkejut. Mereka mundur ketakutan. Kemudian Musa memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Saat dikeluarkan kembali, tangannya memancarkan cahaya yang sangat terang. Orang-orang istana tercengang. Mereka belum pernah melihat hal seperti itu. Namun bukannya beriman, Fir'aun justru semakin marah. Ia berkata kepada para pengikutnya, "Musa hanyalah seorang penyihir yang hebat." Padahal apa yang dilakukan Musa bukanlah sihir. Itu adalah mukjizat dari Allah.
Fir'aun kemudian mengumpulkan para penyihir terbaik dari seluruh Mesir. Ia ingin mengalahkan Musa di depan banyak orang. Hari yang ditentukan pun tiba. Ribuan orang berkumpul di sebuah lapangan yang luas. Mereka ingin melihat pertunjukan antara Musa dan para penyihir kerajaan. Para penyihir berdiri dengan penuh percaya diri. Mereka membawa tongkat dan tali. Ketika pertunjukan dimulai, para penyihir melemparkan tongkat dan tali mereka. Dengan sihir yang mereka lakukan, tongkat-tongkat itu tampak seperti ular yang bergerak ke sana kemari. Banyak orang menjadi kagum. Namun Allah memerintahkan Musa untuk melemparkan tongkatnya. Musa pun melemparkan tongkat itu. Atas izin Allah, tongkat Musa berubah menjadi ular besar yang nyata. Ular itu bergerak dan menelan semua benda yang digunakan para penyihir. Para penyihir langsung mengetahui bahwa ini bukan sihir. Mereka adalah ahli sihir. Mereka tahu perbedaan antara sihir dan mukjizat. Saat itu juga mereka sujud. Mereka berkata, "Kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun." Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu menjadi sangat terkejut. Tetapi Fir'aun semakin murka. Wajahnya memerah karena marah. Ia tidak suka melihat para penyihir beriman kepada Allah. Ia mengancam mereka dengan hukuman yang berat. Namun para penyihir tidak takut lagi. Hati mereka telah dipenuhi keimanan. Sementara itu, Nabi Musa terus mengajak Fir'aun dan rakyat Mesir untuk menyembah Allah. Namun Fir'aun tetap keras kepala. Semakin jelas kebenaran yang ditunjukkan Allah, semakin besar pula kesombongan Fir'aun. Ia menolak beriman. Ia terus menyakiti Bani Israel. Ia juga terus menentang Nabi Musa. Meski begitu, Nabi Musa tidak menyerah. Ia tetap sabar. Ia tetap berdakwah. Ia tetap percaya bahwa Allah akan memberikan pertolongan pada waktu yang tepat. Dan benar saja. Tidak lama kemudian, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk membawa Bani Israel meninggalkan Mesir. Sebuah perjalanan besar akan segera dimulai. Perjalanan yang akan membawa mereka menuju kebebasan. Tetapi Fir'aun tidak akan tinggal diam. Ia akan mengejar mereka dengan pasukan yang sangat besar. Nabi Musa menerima perintah dari Allah untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Pada malam hari, Nabi Musa mengumpulkan kaumnya dan mengajak mereka meninggalkan negeri Mesir. Mereka berjalan bersama-sama melewati padang pasir yang luas. Anak-anak, orang tua, laki-laki, dan perempuan ikut dalam perjalanan itu. Mereka berharap bisa hidup dengan aman dan bebas dari kezaliman Fir'aun. Namun tidak lama kemudian, Fir'aun mengetahui bahwa Bani Israel telah pergi. Ia sangat marah. Dengan wajah penuh amarah, Fir'aun segera memerintahkan seluruh pasukannya untuk bersiap. Ribuan tentara berkumpul. Kuda-kuda berlari kencang. Kereta perang disiapkan. Fir'aun memimpin langsung pengejaran tersebut. "Kita harus menangkap mereka," teriak Fir'aun. Sementara itu, Nabi Musa dan Bani Israel terus berjalan. Mereka menempuh perjalanan yang panjang. Hingga akhirnya mereka tiba di tepi Laut Merah. Di hadapan mereka terbentang lautan yang sangat luas. Airnya tampak biru dan dalam. Ombaknya bergerak perlahan. Tidak ada jalan untuk melanjutkan perjalanan. Saat mereka sedang memikirkan apa yang harus dilakukan, tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan. Debu mulai berterbangan. Tanah bergetar karena langkah ribuan pasukan. Bani Israel menoleh ke belakang. Mereka melihat pasukan Fir'aun semakin dekat. Semua orang mulai panik. Sebagian orang ketakutan. Sebagian lagi menangis. Mereka berkata, "Wahai Musa, kita akan tertangkap. Di depan ada laut. Di belakang ada pasukan Fir'aun. Kita tidak bisa kemana-mana." Keadaan terlihat sangat sulit. Namun Nabi Musa tidak panik. Beliau tetap tenang. Dengan penuh keyakinan beliau berkata, "Jangan takut. Allah bersama kita." Nabi Musa percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan hamba-hambanya. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Allah memerintahkan beliau untuk memukul laut dengan tongkatnya. Nabi Musa segera mengangkat tongkatnya. Dengan izin Allah, beliau memukul permukaan laut. Saat itu juga terjadi keajaiban yang luar biasa. Air laut mulai bergerak. Ombak besar terbelah ke kanan dan ke kiri. Suara gemuruh terdengar sangat keras.
Perlahan-lahan terbentuk jalan yang panjang di tengah laut. Dasar laut yang sebelumnya tertutup air kini menjadi jalan yang kering. Di kanan dan kiri berdiri dinding-dinding air yang sangat tinggi. Bani Israel terkejut melihat keajaiban itu. Mereka tidak pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Anak-anak memandang dengan kagum. Orang-orang dewasa bersyukur kepada Allah. Nabi Musa berkata, "Mari kita berjalan." Mereka pun mulai memasuki jalan yang terbentang di tengah laut. Semua orang berjalan dengan cepat. Mereka melewati jalan kering yang diapit oleh dinding air raksasa. Atas izin Allah, mereka dapat melintasi laut dengan aman. Pasukan Fir'aun yang melihat kejadian itu menjadi terkejut. Namun Fir'aun masih dipenuhi kesombongan. Ia tidak mau mengakui kekuasaan Allah. Ia justru memerintahkan pasukannya untuk mengejar Nabi Musa ke dalam laut yang terbelah. Pasukan Fir'aun segera masuk ke jalan tersebut. Kuda-kuda mereka berlari kencang. Kereta perang bergerak mengikuti Nabi Musa dan Bani Israel. Mereka yakin akan berhasil menangkap Musa. Sementara itu, Nabi Musa dan seluruh Bani Israel berhasil mencapai seberang laut. Mereka berdiri dengan selamat. Mereka menyaksikan pasukan Fir'aun yang masih berada di tengah laut. Kuda-kuda mereka berlari dengan cepat. Kereta perang mereka melaju tanpa henti. Fir'aun merasa sangat yakin bahwa ia akan berhasil menangkap Nabi Musa dan kaumnya. Kesombongan membuatnya tidak mau berpikir. Ia melihat keajaiban laut yang terbelah, tetapi hatinya tetap keras. Ia tidak mau mengakui bahwa semua itu adalah kekuasaan Allah. Nabi Musa dan Bani Israel hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Mereka menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian Allah menunjukkan pertolongannya. Ketika seluruh Bani Israel telah selamat dan pasukan Fir'aun berada di tengah laut, Allah memerintahkan laut kembali seperti semula. Tiba-tiba dinding-dinding air yang tinggi mulai bergerak. Air laut yang sebelumnya terbelah mulai menyatu kembali. Suara gemuruh yang sangat besar terdengar dari segala arah. Pasukan Fir'aun terkejut. Mereka mencoba melarikan diri. Mereka berusaha memutar arah. Namun semuanya sudah terlambat. Gelombang besar datang dari kanan dan kiri. Air laut menutup jalan yang mereka lalui. Dalam sekejap, seluruh jalan yang kering berubah kembali menjadi lautan. Pasukan Fir'aun tidak dapat menyelamatkan diri. Kuda-kuda mereka panik. Kereta-kereta perang tenggelam. Para tentara berteriak meminta pertolongan. Namun tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka. Fir'aun yang selama ini merasa paling kuat akhirnya menyadari bahwa ia tidak berdaya. Kekayaan, istana, tentara, dan kekuasaannya tidak mampu menolongnya. Allah menunjukkan bahwa hanya Allah yang Maha Kuasa. Sementara itu, Nabi Musa dan Bani Israel menyaksikan semua kejadian itu dari seberang laut. Mereka merasa sangat bersyukur. Allah telah menyelamatkan mereka dari kezaliman yang selama bertahun-tahun mereka alami. Hari itu menjadi hari yang sangat membahagiakan bagi Bani Israel. Mereka akhirnya bebas dari kekuasaan Fir'aun. Mereka tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan. Mereka tidak perlu lagi ditindas oleh para penguasa yang zalim. Nabi Musa mengajak kaumnya untuk bersyukur kepada Allah. Beliau mengingatkan bahwa kemenangan itu bukan karena kekuatan manusia. Kemenangan itu datang karena pertolongan Allah. Perjalanan Nabi Musa bersama kaumnya masih berlanjut. Beliau terus mengajarkan mereka untuk beriman, beribadah, dan selalu menaati perintah Allah. Nabi Musa juga mengingatkan bahwa kesombongan hanya akan membawa kerugian. Sedangkan orang yang beriman dan sabar akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Dari kisah Nabi Musa, kita belajar bahwa Allah selalu menjaga hambanya yang beriman. Kita juga belajar untuk menjadi anak yang berani mengatakan kebenaran, sabar menghadapi kesulitan, dan tidak pernah sombong. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, kita harus tetap percaya kepada Allah. Karena Allah adalah sebaik-baik penolong. Bintang bersinar pelajaran dari kisah Nabi Musa AS. Tanda centang putih tebal selalu percaya kepada Allah. Tanda centang putih tebal berani membela kebenaran. Tanda centang putih tebal jangan menjadi sombong seperti Fir'aun. Tanda centang putih tebal bersabar saat menghadapi kesulitan. Tanda centang putih tebal selalu bersyukur atas nikmat Allah. Tanda centang putih tebal Allah akan menolong orang-orang yang beriman. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti kisah Nabi Musa AS dari episode 1 sampai episode 6. Semoga cerita ini memberikan banyak pelajaran yang bermanfaat dan membuat kita semakin mencintai para nabi. Jangan lupa like,
subscribe, dan komen ya. Tulis di kolom komentar, adik-adik ingin Om Ipan membuatkan kisah Nabi siapa lagi atau dongeng apa lagi. Sampai jumpa di cerita Om Ipan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.